Baba Bowie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rabani Tonton Rahman. Saya menjadi perwakilan di video tugas matematika wajib hari ini. Nah, jadi di sini kelompok saya akan mengerjakan suatu kegiatan yang diberikan oleh ibu guru matematika kita, Bu Tini. Nah, materinya itu tentang lingkaran. Nah, di sini ada 3 kegiatan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu kegiatan 1, menemukan nilai pi. Nah, di sini tuh alat dan bahannya itu benda-benda berbentuk lingkaran. Nah, di sini saya dan kelompok saya memakai barang-barang antara lain ada piring plastik, lalu ada botol, tumbler, dan juga ada jam dinding. Nah, lalu alat dan bahannya juga ada kalkulator, benang kasur, panjangnya sesuai kebutuhan, dan juga penggaris. Nah, jadi langkah-langkahnya ialah yang pertama, lingkarkan benang kasur sepanjang keliling benda berbentuk lingkaran. Yang kedua, tandai dan ukur panjangnya menggunakan penggaris. Nah, yang ketiga, ukur panjang diameter lingkaran menggunakan penggaris. Nah, yang terakhir, catat hasil pengukurannya di tabel. Nah, ini kita sudah kalkulasikan semua jumlahnya dari masing-masing benda ini. Nah, jadi kita bakal cantumin aja di sini tabelnya yang sudah kita isi. Nah, jadi kesimpulannya itu, dari percobaan ini terlihat bahwa perbandingan keliling terhadap diameter pada suatu lingkaran akan mendekati nilai tertentu, sebesar atau sekecil apapun ukuran lingkaran tersebut. Nah, di sini nilai pi tersebut disepakati sebagai pi atau yang berbentuknya itu kayak T 2 biji ya. Nah, sebuah bilangan irasional yang merupakan perbandingan antara keliling terhadap diameter lingkaran. Nilai pi itu 3,14 ya. 3,14 itu lebih bisa dipanjangkan lagi gitu, nilainya begitu panjang ya. Atau 22/7 gitu. Nah, itu dia kegiatan 1. Nah, di sini ada kegiatan yang kedua. Oke, di kegiatan yang kedua ini kita akan mencoba untuk menemukan formula dari keliling lingkaran. Nah, di sini cara menemukan keliling lingkarannya itu ada 2 cara ya. Pertama, itu tuh bisa menggunakan rumus pi kali d atau diameter, atau bisa juga pi kali 2 kali r. Nah, itu tuh apa sih maksudnya? Nah, jadi itu tuh kenapa bisa ada 2 cara? Ya sebenarnya sama aja gitu. Karena yang dimaksud dari d, 1 diameter itu sama dengan 2 ruas. Nah, jadi itu makanya ditulis di sana tuh kelilingnya rumusnya pi kali 2 kali r atau 2 kali pi kali r, nah sama aja. Nah, sama aja seperti 2 kali ruas atau 2 kali r. Nah, di sini kita sudah mengkalkulasikan juga penghitungannya. Oke, keliling dari masing-masing benda, piring, botol tumbler, dan juga jam dinding. Nah, kita sudah mencantumkan semuanya dan kita tinggal lihat bagaimana hasilnya. Oke, kita sudah sampai ke kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan 3. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membahas tentang keliling lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang luas lingkaran. Nah, di sini diberikan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kita harus siapkan dulu alat dan bahannya ya. Nah, di sini alat bahannya kita bisa lihat sendiri di videonya. Di situ ada lem kertas, ada busur, ada pensil, ada jangka, ada penggaris, ada kertas HVS, dan lain sebagainya. Nah, langkah pertamanya itu, yang pertama kita gambar dulu nih lingkarannya di kertas HVS yang berwarna. Gambar lingkarannya itu pakai jangka, nah, biar rata gitulah si lingkarannya itu. Nah, kalau sudah, nah si lingkarannya itu, nah
di garis-garisin. Gimana ya bahasanya? Ya pokoknya di garis-gariskan dan membentuk seperti segitiga tapi kakinya lengkung gitu. Nah, bisa dibayangkan sendiri lah ya. Ini lihat aja di videonya. Nah, lalu jika sudah seperti itu, udah digambar seperti itu. Nah, lalu kita tinggal gunting. Nah, gunting satu persatu sehingga dapat membentuk berkeping-keping gitu. Nah, sesampainya di sana, nah kita itu tinggal menempelkan si kertas-kertas itu di HVS yang warna putih atau yang warnanya sebaliknya gitulah ya. Nah, lalu tinggal disusun dari kepingan kertas tersebut dari atas ke bawah, atas, bawah, atas, bawah, dibalik-balikin gitu sampai membentuk bangun datar jajar kenjang. Nah, itu tuh seperti yang saya udah lihat di PDF-nya. Itu di sana tuh ada semacam garis gitu yang digambar di jajar genjangnya. Nah, itu tuh sama aja seperti jari-jari lingkaran. Soalnya tadi kita udah membentuk lingkaran dan kita potong-potong sampai menjadi berkeping-keping gini. Nah, tapi garisnya itu titik tumpunya itu ada di tengah. Nah, kita bisa simpulkan bahwa itu tuh setengah dari diameter atau jari-jari. Nah, udah nih sampai sini. Nah, terus ada nih formula atau rumusnya bagaimana kita mencari luas lingkaran. Luas lingkaran memiliki rumus L sama dengan Pi kali ruas pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2. Nah, itu merupakan rumus dari luas lingkaran. Nah, kita sudah menghitung itu semua. Nah, kita sudah menghitung nih si panjang jari-jarinya itu. Nah, kita hitung pakai penggaris. Muncul tuh angkanya 6 cm. Nah, berarti kita tinggal taruh aja tuh Pi kali 6 cm pangkat 2. Nah, Pi-nya itu kita pakai 3,14. Nah, jadi tinggal dihitung aja. L sama dengan 3,14 kali 6 pangkat 2. Nah, ini 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Nah, berarti 3,14 kali 36 sama dengan 113,04 cm. Nah, jadi itulah hasil dari luas lingkaran yang sudah kita praktekkan. Mungkin segitu saja untuk pengerjaan dari PDF atau tugas dari matematika wajib ini. Sudah ada 3 kegiatan yang sudah kita lalui. Nah, di sini saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya, kepada ibu matematika saya yakni Bu Tini yang sudah memberikan pembelajaran tentang lingkaran ini. Nah, saya Rabanis Nur Rahman selaku editor dan selaku seseorang yang dibalik suara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.